Hello everyone, how are you today? I hope you're fine. Welcome back to BCC English YouTube channel, where we can start to learn English well. YouTube channel BCC English ini dimana atau solusi dimana kita bisa memulai untuk belajar bahasa Inggris. Okay, in this good occasion, I would like to study English with you about simple present tense. What is simple present tense? Apa sih simple present tense? Tentunya ada sudah pernah dengar ya, apa itu simple present tense? Let's check it out. Mari kita cek. Oke, simple present tense digunakan untuk menyatakan fakta. Ya, pertama sebagai menyatakan fakta. Example, contohnya, the sun rises from the east. The sun rises from the east. Matahari terbit dari timur. The second, yang kedua, rutinitas atau kebiasaan. We pray 5 times a day. We pray 5 times a day. Kita sholat 5 kali dalam sehari. Next, yang ketiga, perintah atau larangan. Example, close the door. Close the door, tutup pintunya. Number 4, yang keempat, menyatakan jadwal yang tetap. Example, the class starts at 7:15 in the morning. The class starts at 7:15 in the morning. Kelas mulai pada jam 7:15 di pagi hari. Ini guys, kegunaan daripada simple present tense. Pertama, menyatakan fakta. Kedua, rutinitas atau kebiasaan. Ketiga, perintah atau larangan. Yang keempat, jadwal yang tetap. Oke, next kita masuk dalam pattern atau rumus daripada simple present tense. Di sini pertama sebagai subjek ini pelaku, kemudian verbnya tambah s atau is. Setelah itu objek atau komplement. Example, contohnya, I play badminton. I play badminton, saya bermain badminton. We play badminton, kita bermain badminton. He plays badminton, dia lagi-lagi bermain badminton. Nah, ini kenapa verbnya ditambah is? Karena subjeknya he, she, it, orang ketiga tunggal. Rumusnya, kalau subjeknya he, she, it, maka verbnya ditambah s atau is. Next, selanjutnya, she plays badminton. She plays badminton, dia perempuan bermain badminton. Next. Nah, untuk subjek apa aja sih yang verbnya itu ditambahi s atau is? Yang pertama adalah untuk subjek he. Contohnya, he plays football. He plays football. Dia laki-laki bermain sepak bola. Plays berasal dari kata play. Number 2, he goes to school. He goes to school. Dia laki-laki pergi ke sekolah. Goes berasal dari kata go. Number 2, untuk subjek she. She cleans her room. She cleans her room. Dia membersihkan kamarnya. Cleans dari kata clean. The second example, contoh kedua, she washes her clothes. She washes her clothes. Dia perempuan mencuci baju-bajunya. Washes dari kata wash. Yang ketiga, eats. Dia benda atau binatang. It eats fish. It eats fish. Eats dari kata eat. Inilah guys subjek yang verbnya ditambah s atau s, yaitu he, she, it ya. Next, selanjutnya, jika subjeknya he, she, it, verbnya ditambah is, maka untuk verb yang berakhiran apa aja ya? Yang pertama, verb yang berakhiran huruf x, maka ditambah is. Example, contohnya, my brother fixes his friend's laptop. My brother fixes his friend's laptop. Kakakku memperbaiki laptop temannya. Nah, fix dari kata fix. Yang kedua adalah kata kerja yang berakhiran ch ya, ch.
maka ditambah es. Example contohnya, she watches cartoon every Sunday morning. She watches cartoon every Sunday morning. Ya, perempuan menonton film karton setiap minggu di pagi hari. Watches dari kata watch. Yang ketiga, kata kerja yang berakhiran sh ya, sh. Contoh, example, Ahmad washes his shoes twice a month. Ahmad washes his shoes twice a month. Ahmad mencuci sepatunya 2 kali dalam sebulan. Yang ketiga, o, ya, kata kerja berakhiran o, maka ditambah es. He always does his homework at night. Dia selalu mengerjakan PR-nya di malam hari. Ini guys, kata-kata kerja yang ditambah es, yaitu kata kerja yang berakhiran x, ch, sh, sama o. Next, selanjutnya. Contoh dalam simple present tense, kita diambil dari kata berbicara, speak. I speak English fluently. Saya berbicara bahasa Inggris dengan fasih. She speaks English fluently. Ya, perempuan berbicara bahasa Inggris dengan fasih. Bisa kita bedakan speak sama speaks karena subjeknya ya, dilihat dari subjeknya. Nah, untuk selanjutnya, simple present tense mempunyai adverb of time ya. Simple present tense mempunyai adverb of time, yaitu kata keterangan waktu. Waktu keterangannya apa aja sih untuk simple present tense? Untuk pertama, repeat after me, ikuti saya. Every day setiap hari. Every week setiap minggu. Every month setiap bulan. Every year setiap tahun. 4 times, 4 kali. 4 ini menyesuaikan, bisa 3 times, 5 times, 6 times, 7 times, dan seterusnya ya. Nah, ini kata keterangan untuk simple present tense. Oke, di samping adverb of time ada adverb of frequency, kata keterangan berulangan. Apa aja sih adverb of frequency untuk simple present tense? Pertama, always selalu. Often sering. Sometimes kadang-kadang. Seldom or rarely jarang. Once 1 kali, twice 2 kali. Oke, saya ulang lagi. Always selalu, often sering, sometimes kadang-kadang, seldom or rarely jarang, once 1 kali, twice 2 kali. Nah, ini guys, kata keterangan perulangan atau adverb of frequency untuk simple present tense. Jadi ada 2 ya, adverb of time sama adverb of frequency. Ini adalah miliknya simple present tense. Oke, example untuk simple present tense. Repeat after me, ikuti saya. My mother goes shopping twice a week. My mother goes shopping twice a week. Ibuku pergi belanja 2 kali dalam seminggu ya. My mother goes to work every day. My mother goes to work every day. Ibuku pergi bekerja setiap hari. Ini setiap hari, adverb of time ya. Twice a week ini adverb of frequency. Contoh simple present tense, adverb of frequency, twice ya. Every day. Next, selanjutnya, I always do my homework at night. I always do my homework at night. Saya selalu mengerjakan PR-ku pada malam hari. At night, adverb of time, keterangan waktu. My brother sometimes does his homework at night. My brother sometimes does his homework at night. Kakakku kadang-kadang mengerjakan PR pada malam hari. Sometimes ini adverb of frequency. Nah, selanjutnya adalah bentuk kalimat negatif dalam simple present tense ya. Negative form, bentuk negatif untuk simple present tense kita hanya menambahi don't. Don't dari kata do not sama doesn't dari kata does not. Kalau does not untuk subjek she, it, kalau don't untuk subjek are you, Dewi. Subject don't atau doesn't, object.
Example contohnya, I don't eat fish. I don't eat fish. Saya tidak makan daging. Artinya dia nggak suka daging ya. We don't eat fish. Kita tidak makan ikan. Ya. He doesn't eat fish. He doesn't eat fish. Dia laki-laki tidak makan ikan. Nah ini doesn't karena subjeknya he. She doesn't eat fish. Dia perempuan tidak makan ikan. Sekarang negatif form, bentuk negatif. Subjek apa aja sih yang untuk kata don't? Dan subjek apa aja untuk kata doesn't? Langsung example. I don't wake up at 6 in the morning. I don't wake up at 6 in the morning. Saya tidak bangun pada jam 6 di pagi hari. You always don't do your homework by yourself. You always don't do your homework by yourself. Kamu selalu tidak mengerjakan PR-mu dengan sendiri. Artinya dia selalu mencontek ya. We don't go to school every Friday. Kita tidak pergi ke sekolah setiap hari Jumat, berarti libur ya. They don't eat pork because they're Muslim. They don't eat pork because they're Muslim. Mereka tidak makan daging babi karena mereka Muslim. Ini jadi untuk subjek don't itu ada I, you, we, they. Selanjutnya doesn't. She doesn't wake up at 6 in the morning. Dia perempuan tidak bangun pagi pada jam 6 di pagi hari. Ya. Doesn't subjeknya she. Next selanjutnya, he doesn't go to school every Sunday. Dia tidak pergi ke sekolah setiap hari Minggu. Ya, holiday, libur. He doesn't eat meat because it is herbivore. Dia tidak makan daging karena jenis hewan herbivore, makan tumbuhan. Selanjutnya adalah simple present tense untuk interrogative form ya. Simple present tense untuk bentuk interrogatif kalimat tanya, yaitu tinggal awal kalimat dikasih do. Do artinya apakah untuk subjek Ayu Dewi, does apakah untuk subjek she, he, it. Pattern rumusnya do atau does subject object. Example, do you like a spicy food? Do you like a spicy food? Apakah kamu suka makanan pedas? Do they like spicy food? Apakah mereka suka makanan pedas? Does she like spicy food? Apakah dia perempuan suka makanan pedas? Does he like spicy food? Apakah dia perempuan suka makanan pedas? Ini ya, does untuk subjek she, it, do untuk subjek you, they. Nah, does ini untuk subjek apa aja udah jelas tadi di awal. Nah, kita kasih contoh lagi biar tambah jelas. Does untuk subjek he. Does he play football? Apakah dia laki-laki bermain sepak bola? Kalau jawabannya yes, yes he does. Yeah. No, he doesn't. Tidak. Dia tidak bermain sepak bola. She, does he have a brother? Apakah dia perempuan mempunyai saudara laki-laki? Yes, he does. Ya, dia mempunyai. No, she doesn't. Tidak, dia tidak mempunyai. Yang ketiga, it. Does it eat carrot? Apakah dia binatang makan wortel? Yes, it does. Ya, dia makan. No, it doesn't. Oke, sekarang simple present tense bentuk kalimat positif, negatif, interrogatif. Example contohnya, they visit their family every year. They visit their family every year. Mereka mengunjungi keluarganya setiap tahun. They don't visit their family every year. Dia tidak mengunjungi keluarganya setiap tahun. Do they visit their family every year? Apakah mereka mengunjungi keluarganya setiap tahun? The second example, contoh yang kedua, she lives in Semarang. Ya, ini perairan S karena subjek she ya. She lives in Semarang, dia tinggal di Semarang. She doesn't live in Semarang, dia tidak tinggal di Semarang. Does she live in Semarang? Apakah dia perempuan tinggal di Semarang? Ini bentuk kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Kemudian contoh dalam kalimat sehari-hari kita bisa lihat,
but he doesn't spend any of it. Tapi dia tidak menghabiskan uangnya. Nah ini he doesn't, ya. Kenapa doesn't? Karena subjek he, ya. Daniel only gets it for free. Daniel only gets it for free. Daniel hanya mendapatkan itu secara gratis. Daniel only gets. Nah, gets verb ini berakhiran s ya, karena subjeknya Daniel. At restaurant he eats. At restaurant he eats. Di restoran dia makan. He eats. It tambah s karena subjek he. Oke guys, sampai di sini ya materi kita simple present tense ya. Kegunaan tadi ada 4, ada fakta, ada kegiatan yang berulang-ulang dan sebagainya. Semoga video ini bermanfaat. Thank you for watching. Terima kasih sudah menonton. See you the next video. Bye bye.